Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di antara ibadah yang sangat agung yang Allah perintahkan agar kita lakukan di luar bulan Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan, adalah doa. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah dia ibadah. Ini mirip dengan hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Padahal kita tahu bersama rukun haji bukan hanya wukuf di arafah. Ada di sana tawaf haji, ada sa'i haji, ya, dan rukun yang lainnya. Tapi Nabi mengatakan al-hajju arafah. Sama persis dengan perkataan beliau, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Ini menunjukkan betapa pentingnya doa. Sebagaimana Nabi ingin menegaskan betapa pentingnya wukuf di Arafah bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji. Dan doa ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu kan biasa kalau kita berdoa isinya apa, Pak? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, kita keseringan minta sama orang yang sama, berulang-ulang minta, lama-lama orang yang dimintai terus akan bosan. Bisa-bisa dia marah, jengkel. Ini orang kemarin sudah minta dikasih, sekarang datang lagi minta lagi. Memang. Tapi tidak demikian dengan Allah. Maka dikatakan, Bunaya ibnu Adam idza su'ila yakdabu warrahman idza lam yus'al yakdab. Kalau manusia kalau enggak sering dimintain dia akan marah. Sebaliknya Allah, kalau kita enggak minta sama Allah, kita merasa diri hebat, sombong, merasa diri mampu sendiri, tidak minta sama Allah, disitulah kemurkaan Allah akan datang sama kita. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kata Allah. Allah sebutkan perintahnya apa? Perintah berdoa. Dan Allah nyatakan doa itu sebagai ibadah. Yang enggak mau berdoa kepada Allah dianggap menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah.
sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka Allah akan siksa dia, masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam kondisi yang terhina. Dan para ulama menjelaskan doa itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Doa yang kita biasa minta kepada Allah ini disebut dengan doaul mas'alah, doa berupa permintaan. Allahumma rzuqni, Allahumma zawijni, Allahumma rzuqni, dan seterusnya. Allahumma hdini, minta hidayah, minta rizki, minta untuk diberikan jodoh dan sebagainya. Ini disebut doaul mas'alah, doa permintaan. Dan ini ibadah yang harus dan hanya boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua adalah doaul ibadah. Doa yang disebut dengan doaul ibadah. Doa ibadah itu apa ya? Ibadah, semua ibadah yang kita lakukan itu mengandung makna doa. Karena ketika kita berdoa, isi doa kita biasanya apa, Pak? Minta agar diberi kebaikan atau dijauhkan dari keburukan. Hanya dua itu. Anda minta apa? Minta jodoh karena Anda menganggap jodoh itu baik, ya kan? Minta untuk dapat rezeki karena kita menganggap harta ini baik. Jadi isi doa seseorang atau seorang hamba itu hanya dua. Minta kebaikan dan minta diselamatkan atau dijauhkan dari keburukan, baik dunia ataupun akhirat. Dan tatkala kita ibadah, tatkala kita sholat, tatkala kita birrul walidain, tatkala kita menunaikan zakat, tatkala kita melakukan siam, dan ibadah-ibadah yang lainnya, apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah pahala atau ganjaran dari Allah dan diselamatkan dari kemurkaan Allah. Jadi isinya sama, substansinya sama, yaitu kita menginginkan kebaikan dan ingin diselamatkan dari keburukan. Maka dikatakan ibadah itu juga doa pada hakikatnya. Dan dua-duanya tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, hanya boleh kepada Allah. Sebagaimana kita sholat tidak boleh sholat untuk selain Allah, maka berdoa meminta dalam bentuk doa juga tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala di bulan Ramadan, tatkala kita sedang siam, ini ada keistimewaan tersendiri bagi orang-orang yang sedang melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, inna lis-sha'imi inda fitrihi da'watun mustajab. Sesungguhnya orang yang sedang berpuasa ketika dia akan berbuka memiliki doa yang mustajab. Jadi di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika akan berbuka puasa. Kata Syekh Said Al-Khoslan hafidhahullahu ta'ala, salah seorang ulama di Saudi dan anggota Hay'ah Kibarul Ulama, beliau menjelaskan bahwasanya indah di sini menunjukkan waktu yang berdekatan antara waktu doanya dengan saat akan berbuka. Maka kalau kita lihat, kalau kita di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, kita lihat biasanya dari hari Senin dan Kamis di Masjid Nabawi disediakan buka puasa. Orang-orang yang sedang berpuasa rata-rata ketika menunggu waktu berbuka, apa yang mereka lakukan? Berdoa, mengangkat kedua tangan, berdoa memohon kepada Allah atau membaca Quran atau ibadah yang lainnya. Kalau kebanyakan di masyarakat kita sambil nunggu berbuka, apa yang dilakukan? Sambil ngitung kue, ngamatin, oh ini ada pisang goreng, ada jalang kote, ada apa lagi, ada semuanya, diamati kue-kuenya. Ya. Padahal ini adalah waktu yang sangat istimewa dan masih banyak kaum muslimin yang tidak memahami hal ini. Waktu yang sangat istimewa termasuk waktu mustajab untuk berdoa ketika hendak berbuka puasa. Hendaknya kita bisa memanfaatkan waktu yang baik ini, waktu yang mulia ini, ya. Dan kita sudah melewati sepertiga dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini tidak lama lagi, tidak akan lama lagi. Tiba-tiba kita sudah di penghujung Ramadan nantinya. Dan tiba-tiba kita sudah berpisah dengan Ramadan. Maka di saat terutama bulan Ramadan yang mulia ini,
perbanyak doa kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk pemimpin kita. Semoga Allah berikan kita taufik agar kita semua berjalan di atas rel yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diridai oleh Allah, dan semoga negeri kita menjadi negeri yang diridai oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wallahu taala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.